Pernah kepikiran gak sih soal pola-pola tersembunyi di balik kesuksesan yang datangnya telat? Nah, kali ini kita bakal bongkar sains yang mengejutkan di balik orang-orang yang justru baru mencapai puncak karir mereka jauh setelah kita kira waktunya udah lewat. Coba jujur deh, pernah nggak ngerasa ketinggalan? Di budaya kita sekarang ini, kayaknya ada tekanan gede banget buat sukses di usia muda. Kita lihat para jenius teknologi umur 20-an dan langsung mikir, wah, waktu gue udah habis nih. Tapi, apa benar begitu? Kebanyakan dari kita tuh mikir kalau sukses itu kayak lomba lari, treknya lurus, tujuannya cuma satu, puncak. Padahal kenyataannya jauh lebih seru dari itu. Sukses itu ternyata lebih mirip jalan setapak di gunung yang berkelok-kelok, penuh tikungan gak terduga, sebelum akhirnya kita sampai di tujuan. Yuk kita bedah buktinya. Jadi, apa sih yang memicu periode kesuksesan yang luar biasa ini? Semuanya dimulai dengan apa yang disebut para peneliti sebagai formula masa keemasan atau hot streak formula. Jadi, ada riset keren dari Northwestern University yang ngelihat karir para ilmuwan, sutradara film, sampai seniman. Mereka nemuin pola yang sama, yaitu adanya masa keemasan atau hot streak. Sebuah periode di mana pencapaian seseorang itu intens banget. Dan seringkali, periode ini bisa bertahan sampai 1 dekade, bahkan lebih. Terus gimana caranya masa keemasan ini bisa terjadi? Ternyata ada formulanya loh, 2 langkah. Pertama, ada fase eksplorasi. Ini adalah masa di mana Anda jalan-jalan, ngumpulin berbagai macam ide dan pengalaman baru. Terus, Anda pindah ke fase kedua, eksploitasi. Di sini, Anda fokus ngubah semua bahan mentah tadi jadi karya orisinal yang benar-benar nendang. Nah, kuncinya tuh ada di sini. Perpindahan dari penjelajahan yang luas ke fokus yang super tajam, itulah yang nyalain apinya. Fase eksplorasi tadi kedengarannya kan nggak efisien banget ya. Tapi gimana kalau justru ketidakefisienan itu yang jadi kunci rahasianya? Yuk kita bahas ide yang kayaknya bertolak belakang banget sama logika umum ini. Komedian Jerry Seinfeld pernah bilang, kalau kamu efisien berarti caramu salah. Cara yang benar adalah cara yang sulit. Wah, dalam banget ya. Kutipan ini seolah-olah nantang obsesi kita sama yang namanya jalan pintas dan efisiensi. Seolah bilang kalau proses yang berliku dan susah itu seringkali justru jalan menuju karya yang hebat. Coba deh kita lihat ceritanya Ray Kroc, otak di balik McDonald's. Puluhan tahun kerjaannya jualan gelas kertas dan mesin milkshake. Kelihatannya kan gak nyambung ya. Tapi di usia 52, semua pengalaman yang kelihatannya gak efisien itu tiba-tiba klik. Nyambung semua pas dia nemuin restoran kecil punya McDonald's bersaudara. Dan di usia 59, dia beli perusahaan itu dan ngebangun kerajaan bisnis global. Cerita kayak Ray Kroc itu mungkin kedengerannya hoki banget ya. Tapi, gimana kalau keberuntungan itu sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri? Nah, kita masuk ke bagian ketiga, cara menciptakan hoki Anda sendiri. Para sosiolog nemuin hal yang menarik banget. Peluang yang paling mengubah hidup itu seringnya bukan datang dari keluarga atau teman dekat. Justru datangnya dari ikatan lemah atau weak ties, rekan kerja, kenalan, atau temannya teman. Merekalah jembatan kita ke dunia dan informasi yang sama sekali baru buat kita. Psikolog Richard Wiseman nemuin kalau orang-orang yang kita anggap beruntung itu ternyata cuma punya kebiasaan yang beda. Mereka lebih terbuka sama pengalaman baru, lebih sering senyum, ngebangun hubungan yang baik sama orang, dan gak takut buat coba-coba. Intinya, mereka tuh sengaja menempatkan diri mereka di jalur yang bakal dilewatin sama keberuntungan. Dan yang lebih menarik, pengaruh kita itu ternyata ada batasnya. Riset nunjukin kalau jangkauan pengaruh kita yang signifikan itu cuma sampai 3 lapis. Teman Anda, temannya teman Anda, dan temannya dari temannya teman Anda. Artinya apa? Artinya setiap koneksi yang Anda buat, sekecil apapun itu, punya potensi buat ngebuka pintu yang nggak pernah Anda sangka-sangka. Oke, bagian keempat. Di sini kita bakal ngeruntuhin mitos paling gede, yaitu anggapan kalau anak muda itu megang semua kartu as buat sukses. Lupain deh gambaran stereotip soal pendiri startup yang masih kuliah di garasi. Soalnya data nunjukin kalau usia rata-rata pendiri dari 1.700 bisnis baru dengan pertumbuhan tercepat adalah 45 tahun. Ya, 45. Jadi pengalaman bukan cuma semangat masa muda yang jadi faktor penentu. Nah, ini penjelasan ilmiahnya. Ada 2 jenis kecerdasan. Pertama, kecerdasan cair. Ini soal kecepatan kita mikir dan mecahin masalah. Kecerdasan ini memang puncaknya di usia 20-an. Tapi ada yang kedua, namanya kecerdasan kristal. Ini adalah tumpukan pengetahuan dan kebijaksanaan kita, dan ini terus bertumbuh seumur hidup.
Justru kecerdasan inilah yang penting banget buat nyambungin ide-ide yang beda dan bikin terobosan baru. Jadi poin utamanya begini, ada aturan ilmiah yang disebut probabilitas kesuksesan konstan. Gampangnya gini, sukses itu soal seberapa sering Anda mencoba, bukan soal umur Anda berapa. Makin banyak percobaan yang Anda lakuin, makin besar kemungkinan Anda bakal dapat satu kesuksesan besar kapanpun itu di dalam karir Anda. Jadi, semua ini artinya apa buat Anda, buat kita semua? Artinya, babak kedua Anda mungkin baru akan dimulai. Yuk, kita rangkai semua kepingin puzzle ini. Coba lihat deh, banyak banget orang paling sukses, dari desainer Vera Wang sampai Steve Jobs, mereka itu justru mencapai puncak kedua yang lebih tinggi lagi di usia yang lebih matang, setelah sempat ngalamin masa-masa stagnan. Jadi, karir itu bukan soal mendaki satu gunung, tapi bisa jadi punya beberapa puncak. Orang Yunani kuno punya satu konsep keren namanya arete. Ini adalah kebajikan untuk mencapai potensi penuh Anda. Seni untuk memaksimalkan bakat unik yang kita punya lewat pengembangan yang fokus. Ini bukan soal jadi yang terbaik, ngalahin semua orang, tapi soal jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebagai penutup, saya mau kasih sebuah pertanyaan yang menantang dari Audrey Sutherland, seorang penjelajah kaya Solo. Dia bilang, bayangin kamu baru aja dikasih 5 juta dolar. Sekarang, coba pikir, apa yang ngehalangin kamu ngelakuin hal yang sama tanpa 5 juta dolar itu? Pertanyaan ini benar-benar maksa kita buat jujur sama diri sendiri. Apa sih sebenarnya penghalang terbesar kita? Mungkin aja jawabannya ada di dalam diri kita. Tinggal nunggu untuk dilepaskan.